Bab 1. Pendahuluan. Perkembangan gerakan pramuka yang sebelum tahun 1961 didahului oleh gerakan kepanduan di Indonesia. Tidak dapat lepas dari pertumbuhan dan perkembangan gerakan kepanduan di Indonesia. Juga tidak dapat dipisahkan dari perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan negaranya. Bahkan, gerakan pramuka berperan serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dan ikut serta pada kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Sejak Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908 atau hari berdirinya Budi Utomo yang merupakan puncak pertama perjuangan kesadaran, rasa kesatuan bangsa di antara putra-putri Indonesia lebih menunjukkan bentuk yang nyata menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, sejumlah pemuda dan remaja menempuh cara berjuang yang bergerak dalam persatuan dengan memakai pakaian seragam, berkode kehormatan, dan kesukarelaan serta disiplin yang mula-mula disebut Fatfinder dan Fatfinderci, kemudian atas prakarsa Haji Agus Salim dirubah menjadi Pandu dan Kepanduan, dan mulai tahun 1961 menjadi Pramuka dan Kepramukaan. Kesatuan tersebut bekerja secara vertikal mendalam dan sifat gerakannya politis edukatif. Buku ini berisikan jalinan pergerakan kemerdekaan di Indonesia dan pertumbuhan serta perkembangan kepanduan di dunia, khususnya di Indonesia. Pertumbuhan kepanduan atau gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan berdirinya cabang NPO, Neder-Indus-Vredes Organity, dari negeri Belanda yang bersumber dari Scotch Movement yang dimulai oleh Lord Baden-Powell di Inggris pada tahun 1908. Lord Baden-Powell, seorang purnawirawan perwira tinggi yang mempunyai pengalaman dalam perang kolonial di India dan perang Boer di Afrika Selatan. Pada tahun 1908 mendirikan suatu gerakan scouting untuk mengembangkan akhlak, persatuan dan kesatuan, disiplin serta keterampilan dan kehidupan dalam alam terbuka bagi generasi muda Inggris. Yang seperti diketahui, waktu itu sedang terjadi industrialisasi di Eropa, khususnya di Inggris, dengan akibat sampingannya antara lain polusi di berbagai bidang. Pada tahun 1907, Lord Baden-Powell tersebut mencoba menyelenggarakan percobaan di Bowness Island, dan pada tahun 1908 menulis buku Scouting for Boy atau cara memandu untuk anak-anak dan remaja di Inggris. Isi buku tersebut sangat menarik perhatian para ahli pendidikan, pemimpin, pemuda dan orang tua yang berniat pada masalah hidup anak-anak dan muda. Sejak terbitnya hingga sekarang, buku itu dipakai sebagai pedoman untuk mendidik jutaan anak-anak, remaja dan pemuda dalam Scouting Movement. Melalui negeri Belanda, Scouting Movement ini dikembangkan dan didirikan NIVV, Netherlands Indisciplined Vereniging. Buku sejarah kepanduan gerakan pramuka ini dibagi dalam 6 bab, dan masing-masing secara berturut dan periodik berisi sejarah pada garis besarnya sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bab ini membahas pembagian bab dalam buku ini yang menggunakan kiasan dasar kepramukaan dan berisi sejarah sejak mulai dibentuknya gerakan kepanduan sampai kepramukaan di Indonesia. Masa pensiagaan nasional tahun 1908 sampai 1928. 1. Pajar Menyingsing tahun 1908 sampai 1912. Berdirinya Perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908 oleh Dr. Suetomo memberikan dorongan bagi tokoh pemuda Indonesia untuk berjuang memajukan bangsa dan negara Indonesia melalui perluasan pendidikan yang akhirnya bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Munculnya berbagai organisasi kepanduan nasional tahun 1912 sampai 1928. Berdirinya Budi Utomo
Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Pada tahun 1912, tokoh Netherlands Veterans Organization (NPO) mendirikan cabangnya di Indonesia, yang pada tahun 1914 dinamakan Netherlands Institute Vereniging (NIPV). Pada tahun 1916, atas prakasa ESP Mangkunegara 7 di Surakarta didirikan Kepanduan Nasional pertama dengan nama Javanese Netherlands Organizing JVO, yang diikuti oleh berbagai organisasi kepanduan kebangsaan dan keagamaan. Perkembangan EIPV dan Konvensi Usaha Koordinasi dan kerjasama untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan Indonesia tidak dapat diterima oleh pihak Kepanduan Nasional Indonesia. Menggunakan istilah Pathfinder dan Pathfinderji diganti dengan kata pandu dan kepanduan atas prakarsa Haji Agus Salim. 3. Pembentukan Badan Federasi Kepanduan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Mei 1928 dengan nama Persaudaraan Antar Pandu-Pandu Indonesia atau disingkat PAPI. Di antara pemimpin Pandu Indonesia tersebut terdapat Dr. Soeharjo dan Dr. Halim dari INPO dan Morswardi dari GGP atau PK. Arutji Kartawinata dan Ramelan dari SIAP. Mr. Muhammad Roim dari Natibij. Keempat, Kepanduan Putri. Sebagai perintis dalam pengembangan gerakan Kepanduan Putri, tercatat Ibu Swetji Noemarni atau Nyonya Monani Prasetyowinoto atau selanjutnya ada Ibu Suerjandari, Nyonya Dari Santo atau Nyonya Dr. Santo, dan lain-lain yang besar jasanya. 5. Bergeraklah Sumpah Pemuda 1928. Tampilnya seorang tokoh putra Indonesia bernama W.G. Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya, yang kemudian sejak berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diakui dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bulan September 1930, W.D. Rudolf Supratman tersebut mempersembahkan lagu KBI kepada Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan untuk mencetuskan suatu ikrar pemuda yang sampai sekarang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Lembaran bergambar Kepanduan Indonesia tahun 1908 sampai 1928. Nanti kita lihat itu. Ketiga, masa penggalangan kemerdekaan tahun 1928 sampai 1942. 1. Semangat persatuan memuncak. Pada tanggal 15 Desember 1929, PAPI mengadakan pertemuan kedua bertempat di Jakarta. Pengurus pertama PAPI antara lain Mr. Soeharjo, INPO, Dr. Mewardi, GGP, PK, dan Ramelan dari SIAP. Pandu Kebangsaan PK mengusulkan peleburan fusi dari semua organisasi kepanduan Indonesia. Kedua, berdirinya Kepanduan Bangsa Indonesia KBI pada tanggal 13 September 1930. Yang merintis berdirinya KBI Dr. Moewardi Soeharto dan Sugandi dari GGP PK. Soehardi Tartosoepono Dr. Soepardan dan Pentor dari IPNO, Profesor Dr. Bahder Johan, Dr. Nazir, dan Dr. Sejagaf Yahya dari PPS. Pada akhir bulan Desember 1930,
Diselenggarakan kongres pertama di Ambarwinangun, Jakarta. Ambarwinangun, Yogyakarta, yang juga dikenal sebagai Jambore Nasional KBI pertama. Pada bulan Juni 1931, KBI melangsungkan pertemuan pemimpin pertama di Purworejo pada tanggal 19 sampai 21 Juli 1932. KBI menyelenggarakan Jambore Nasional kedua. Jambore Nasional ketiga diadakan di Solo pada tanggal 20 sampai 24 Juni 1933. Ketiga, perkembangan gerakan kepanduan di Indonesia baik yang berdasarkan kebangsaan maupun yang mengutamakan dasar agama. 4. Peristiwa kedatangan Baden Powell dan Jambore Dunia. Pada tanggal 13 Desember 1934, Lord Baden Powell of Gilwell dan Lady Baden Powell mengunjungi Indonesia. Pada tahun 1937 diadakan Jambore Dunia 5 di Vogelenzang, negeri Belanda. Vatsvindersbos VVB untuk pertama kali berhasil mengirimkan kontingen dari Indonesia, Netherlands Indies ke Jambore Dunia sebanyak 70 orang. Pandu putra Indonesia yang ikut serta adalah Swediani dan Suemarjo, pemimpin Pandu Indonesia. Kusno Utomo, sekarang Andal Nasional Gerakan Pramuka. Suewarma, sekarang Ketua Umum Pandu dan Pramuka Wereda. Hadi Tayyip, Suekendo, Ranadi, Yusrin, dan Pandu Indonesia lainnya yang tergabung dalam VVB NIPV. 5. Rasa persatuan meluas. Pada bulan April 1938 dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI, yang pengurusannya terdiri KBI sebagai ketua, Kaki sebagai penulis, Natipij sebagai bendahara, dan Siap sebagai pengurus bagian teknik. Pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 dilangsungkan perkemahan kepanduan Indonesia Memoim pertama Perkino 1 di Yogyakarta. Masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan dilarang atau dibubarkan. Pandu-pandu Indonesia masih berhasil menyelenggarakan Perkino 2 di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1943. Gerakan kepanduan Indonesia tetap tidak boleh dilangsungkan, dan sebagai gantinya para pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Seinendan. Awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dengan menghadapi dan mengatasi segala rintangan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia merdeka dapat diproklamasikan. Penggalangan kemerdekaan diawali dengan membangkitkan dan membangun semangat persatuan bangsa Indonesia. Lembaran bergambar kepanduan Indonesia tahun 1928 sampai 1943. Masa penegakan atau pendegaan tahun 1945 sampai 1961. 1. Periode tahun 1945 sampai 1950. A. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilandasi dan dijiwai oleh cita-cita luhur, yaitu Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Organisasi Kesatuan Kepemudaan yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 1945 dengan nama Pandu Rakyat Indonesia dalam Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945,
yang memperkersai pembentukannya antara lain Dr. Sweterman, Swabagio, Kornia, dan Hartog. Dan yang dipilih menjadi pengurus besar pertama antara lain Dr. Mewardi, Hertog dan Nyonya Soehariah Soeratman. C. Perkembangan dalam masa revolusi fisik atau agresi militer Belanda. Perkembangan pandu rakyat pada umumnya terhalang atau terganggu oleh agresi militer atau Nica yang membonceng pada tentara sekutu. Pada tanggal 28 Desember 1948 diperingati hari ulang tahun Pandu Rakyat ketiga oleh cabang, ikatan, dan kelompok di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Pandu Rakyat Indonesia dilarang berdiri, tetapi para pandu Indonesia yang ada di daerah pendudukan dapat mempertahankan kehidupan kepanduan dengan nama lain. Pimpinan INEPV GZ Ronef berusaha untuk membangun kembali kepanduan di Bandung dengan mengadakan Central Federalist Kantor CVVK yang kemudian dinamakan Perserikatan Pandu-Pandu atau PPP. D. Kepanduan Indonesia golongan putri. Perkembangan antara berkembang tahun 1947 sampai 1958. Lembar bergambar kepanduan tahun 1945 sampai 1950. Periode tahun 1950 sampai 1961. Yang kedua ya. Nah, masa pemerintah RIS pada tanggal 20 sampai 22 November 1950 diselenggarakan Kongres Pandu Rakyat kedua di Yogyakarta yang mengeluarkan beberapa keputusan antara lain. 1. Menerima konsepsi baru yang memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali organisasinya masing-masing. Yang kedua, mulai melangkah keluar menuju pengakuan internasional. 3. Menerbitkan buku kenang-kenangan Pancawarsa untuk memperingati genap 5 tahun berdirinya Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1950. Yang keempat, menetapkan susunan pengurus besar, kuartir besar putri, dan kuartir besar putra. Kepanduan Indonesia kehilangan seorang pemimpin besar, Dr. Mewardi, semenjak pertengahan bulan September 1948. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Kepala Staf APRIS, Panglima Besar TNI wafat di Magelang. Beliau pernah menjadi Pandu Hizbul Wathan. Dengan adanya kesempatan bagi golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya, maka kemudian berdiri kembali Hizbul Wathan, Siap, dan Pandu Kristen. Di beberapa daerah yang pernah diduduki Belanda dan menjadi negara daerah bagian RIS, terdapat pula organisasi kepanduan yang menggabungkan diri dalam Perserikatan Pandu-Pandu. Perkembangan kepanduan Indonesia selanjutnya di beberapa daerah masih terhalang oleh gangguan dan ancaman yang timbul akibat bom waktu yang ditinggalkan Belanda, walaupun sudah ada persetujuan KMB dan pengakuan kedaulatan. B. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi politik dalam negeri diliputi oleh arus aliran yang menjurus ke liberalisme. Beberapa ormas dan parpol mendirikan lagi bagian kepanduannya. Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Semangat dan usaha untuk bersatu tetap berkembang. Pada tanggal 16 September 1951 dibentuk suatu federasi kepanduan dengan nama Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. D. Kegiatan IPINDO. Pada tanggal 22 sampai 27 Februari 1954 di Malang, Pandu Rakyat Indonesia telah menyelenggarakan permusyawaratan
Pandu Penuntun Nasional. Diketuai oleh SS Brotokusumo pada tanggal 11 sampai 16 November 1954 di Pasar Minggu, Jakarta. Diselenggarakan Desa Pandu yang merupakan perkemahan besar tingkat nasional untuk para penegak dan pembina pramuka dipimpin oleh H.S. Mutahar. Pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955, Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional di Karang Taruna Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atas anjuran antara lain Kolonel TNI Dr. Aziz Saleh dan Letkol TNI Paningadi. Seminar Kepanduan Nasional Indonesia. Seminar Kepanduan Nasional Indonesia berhasil diselenggarakan oleh Ipindo di Tugu, Bogor dari tanggal 21 sampai dengan 24 Januari 1957 di bawah pimpinan Pandu Agung Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Seminar Kepanduan yang kedua diselenggarakan oleh Departemen PP dan K pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 1958 di Cilato di bawah pimpinan Menteri PP dan K Profesor Dr. Priyono dengan mengambil topik penasionalan kepanduan. Perkembangan kepanduan Indonesia tahun 1959 sampai 1961. Dalam tahun 1959, Federasi Kepanduan Putri PKPI yang terdiri dari Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, dan Pandu Kristen Indonesia di bawah pimpinan Ibu Surtjandi Santo menyelenggarakan perkemahan besar tingkat nasional yang diberi nama Desa Semanggi. Bung Karno selaku Presiden Indonesia berkenan hadir dan mengucapkan pidato yang isinya menggambarkan situasi bangsa Indonesia yang sedang berusaha keras menyelenggarakan pembangunan di segala bidang. Ipindo segera mengambil prakasa mengadakan beberapa kali pertemuan secara maraton dalam tahun 1960. Sri Sultan diangkat menjadi Bapak Pandu. Sebutan Pandu Agung ditiadakan. Nah, ini menarik nih. Sri Sultan diangkat menjadi Bapak Pandu. Sebutan Pandu Agung ditiadakan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru disahkan. Ipindo bersama Popindo dan PKPI melebur diri ke dalam federasi baru Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia, yang pimpinan hariannya dipegang oleh Bapak Pandu, berarti Sri Sultan. Akhir pada tahun 1961, Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk meleburkan semua kepanduan Indonesia ke dalam satu organisasi baru yang diberi nama Gerakan Pramuka. Lembar bergambar Kepanduan Indonesia tahun 1950 sampai 1961. Oke, sampai di sini dulu. Nanti yang kelima, masa pembangunan mulai tahun 1961 sampai 1986 kita pending dulu. Dadah.